Halo, shalom semua saudara yang berada di rumah atau dimanapun saudara berada. Apa kabar saudara? Semua baik-baik saja. Pada hari ini saya akan share tentang kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Saya ambil tema hari ini tentang yang namanya penggenapan janji Tuhan. Saudara, mungkin banyak di antara saudara bertanya-tanya. Mungkin saudara berdoa, ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Mungkin ada juga yang berpuluh-puluh tahun. Kapan ya janji Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita? Kapan ya janji Tuhan itu boleh terrealisasi di dalam kehidupan setiap orang percaya? Hari ini saya akan share kebenaran firman Tuhan dan semoga ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya. Mari kita mulai pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, janji Tuhan adalah ya dan amin. Ya dan amin. Janji Tuhan pasti akan tergenapi, tetapi bukan manusia yang mendikte Tuhan, tetapi berdasarkan apa yang rancangan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan itulah yang akan terjadi, bukan rancangan kita, saudara. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah bagi setiap umatnya. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa yang akan dinikmati bagi anak-anak yang cinta akan kebenaran firman Tuhan. Garis bawahi, cinta akan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang berhak menerima penggenapan janji firman Tuhan adalah orang-orang yang selalu memegang kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Dan dia akan mulai bertumbuh, terus bertumbuh, dan terus bertumbuh. Sampai pada suatu titik tertentu, dia akan melihat, oh itu dia, Allah saya yang luar biasa, menggenapi janji dan kebenarannya di dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan. Terus yang ayat yang di B-nya berkata demikian. Pengkhotbah 3 ayat 11b, firman Tuhan katakan seperti ini. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kekekalan itu apa sih saudara? Kekekalan adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu terus tumbuh di dalam kehidupan orang percaya. Waktu orang percaya menanti-nantikan janji firman Tuhan di dalam kehidupannya, dia akan terus mengerami firman itu. Terus setiap hari dia saat teduh, tiap hari dia membaca kebenaran itu, dan kebenaran itu terus ada di dalam kehidupannya. Dan iman itu akan terus terrealisasi. Saudara, saya mau katakan, iman dan akal budi itu saling bertentangan. Mungkin iman katakan 1 tambah 1 100, saudara. Tetapi akal budi katakan 1 tambah 1 2. Ini sangat bertentangan antara iman dan akal budi manusia. Makanya banyak orang gagal dalam iman, saudara. Kenapa? Iman itu nggak masuk akal. Saudara, di Alkitab pernah dikatakan, contohnya, tentang 5 roti dan 2 ikan, jadi berapa saudara? Jadi beribu-ribu bakul. 5.000 orang boleh makan sampai kenyang. Dari mana tuh saudara? 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang kenyang. Coba saudara, pikir dengan akal budi. Ikan apa coba? Ikan yang dibawa oleh seorang anak kecil yang Tuhan minta berkat dari surga. Tapi ikan itu bisa berkembang. Ikan itu bisa dinikmati oleh 5.000 orang. Masuk akal nggak saudara? Tidak masuk akal, bukan? Tapi lah itu Tuhan. Kalau saudara renungkan bagaimana seorang Musa dengan tongkatnya, dia membelah laut merah. Masuk akal nggak saudara? Enggak. Nabi Elia berdoa, api turun dari surga. Seperti kalau zaman sekarang meteor mungkin jatuh. Saudara, masuk akal nggak? Enggak. Tapi itulah iman orang percaya. Iman orang percaya sungguh dahsyat. Doa orang benar apabila didoakan dengan yakin, besar kuasanya. Doa orang benar melampaui batas akal manusia. Doa orang benar bahkan bisa membuat yang nggak ada menjadi ada. Bahkan saat-saat ini banyak terjadi viral di Banjarmasin.
salah satu hamba Tuhan di sana berdoa bagi banyak orang sakit, dan orang sakit itu banyak disembuhkan. Oh puji Tuhan, itulah iman. Iman bertumbuh bukan dengan akal budi manusia, tapi iman bertumbuh sesuai dengan firman yang Tuhan ucapkan di dalam Alkitab. Puji Tuhan, Allah kita luar biasa. Tapi saudara, yang ayat di C dikatakan seperti ini, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah, dan dari awal sampai akhir. Disinilah manusia banyak menilai segala sesuatu dengan memakai akal budinya. Maka manusia tidak dapat menyelami yang namanya rencana Allah di dalam kehidupannya. Saudara perlu tahu, janji Tuhan pasti tergenapi. Tetapi apa yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu, bukan sesuai dengan apa yang kau inginkan, tapi Tuhan inginkan dalam kehidupanmu, itulah yang terjadi. Mari kita lanjut lagi. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 7, firman Tuhan katakan seperti ini. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya apa saudara? Allah punya hak mutlak atas janji firman-Nya. Allah mempunyai hak yang sangat mutlak bagi engkau dan saya. Dia menuntun engkau ke dalam suatu kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang tidak dapat dipatahkan oleh apapun. Kebenaran janjinya yang tidak bisa disalahkan. Kebenaran janjinya yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Sekali Tuhan bilang A, maka itu akan terjadi. Sekali Tuhan bilang B, maka itu akan terjadi. Itulah Tuhan. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Apa yang Dia ucapkan akan terrealisasi. Oh, itulah Tuhan Allah kita. Mari kita lanjutkan, saudara. Saya mau masuk dalam waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Banyak orang gagal paham di sini, saudara. Waktu Tuhan itu jauh berbeda dengan waktu kita, saudara. Sangat-sangat jauh berbeda. Tapi saya mau katakan, di tengah perbedaan itu antara waktu Tuhan dan waktu kita, jangan pernah kita mengubah sikap dan iman kita dan kepercayaan kita terhadap janji Tuhan tersebut. Apabila itu saudara lakukan, saudara merubah sikap saudara, maka saudara akan kecewa sama Tuhan. Maka saudara akan berkata, di mana ya Tuhan? Kapan ya Tuhan menggenapi janji firman-Mu atas kehidupan kami? Kapan ya Tuhan Kau melakukan hal yang terbesar di dalam kehidupan kami? Saudara perlu tahu, waktu Tuhan dengan waktu kita beda jauh, saudara. Saudara perlu tahu hal ini. Tuhan menepati apa yang menurut Dia baik di dalam kehidupanmu. Tapi kita beda. Kita maunya instan. Kita maunya cepat. Tapi Tuhan tahu, di tengah kecepatan itu, engkau akan mendapat hal yang tidak baik. Tetapi pada waktu engkau menyelami apa yang namanya janji kebenaran itu sesuai dengan waktunya, engkau akan berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel. Terpujilah Tuhan yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Kenapa saudara? Kita sesuai jadwalnya Tuhan, bukan jadwalnya kita. Kalau kita sesuai jadwalnya Tuhan, kita akan berkata, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu agung, Tuhan itu luar biasa. Janjinya digenapi menurut kapasitasnya sebagai Tuhan dan Allah. Mari kita lanjut lagi. Jika Tuhan belum menjawab doa saya dan doa saudara, satu hal yang saudara perlu renungkan. Ada 3 hal yang mau saya bagikan pada hari ini. Yang pertama, Tuhan sedang menguji karakter saudara dan saya. Kenapa saudara? Pada waktu kita menantikan janji Tuhan, saudara mungkin akan berkata, aduh Tuhan, lama benar ya Tuhan. Apakah doaku ini digenapi? Aduh Tuhan, mungkinkah imanku ini akan digenapi? Oh Tuhan, apakah mungkin perjalanan imanku, doa-doaku Tuhan yang mendengarnya? Ingat, karaktermu sedang diuji. Saudara, saya teringat sama yang namanya Maria, Marta, dan Lazarus. Di Yohanes 11, saudara bisa baca itu di rumah.
Pada kisah itu dikatakan, saudara, pada ayat 15. Yohanes 11 ayat 15, firman Tuhan katakan seperti ini. Tuhan Yesus katakan seperti ini. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu ini siapa? Murid-muridnya, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya, maksudnya kepada Lazarus. Saudara, renungkan ini. Pada waktu kita diizinkan Tuhan untuk menantikan janji firman itu, Tuhan katakan seperti ini. Engkau harus belajar mengetahui tentang waktuku. Engkau belajar bersabar. Aku akan bentuk karaktermu. Aku akan bentuk karaktermu sampai engkau menjadi orang percaya. Saudara, menjadi orang percaya itu sulit. Orang percaya itu luar biasa. Imannya dibentuk bukan melalui keadaan yang enak-enak, tapi imannya dibentuk melalui keadaan yang tidak enak. Saudara tahu, Rasul Paulus, waktu dia masuk ke suatu kota, dia ditahan di dalam penjara bersama temannya, sahabatnya Saulus. Dia disesah, dipukul, mungkin dia dihajar habis-habisan di situ. Sampai suatu ketika badannya sudah penuh dengan luka-luka, dia ditaruh di penjara. Bukan penjara yang di atas, tapi penjara yang paling bawah. Tapi lihat seberapa jauh Rasul Paulus menantikan yang namanya janji Tuhan. Apakah iman Rasul Paulus dan Silas mati? Tidak. Mereka berdua bersyukur kalau karakternya boleh diuji. Mereka berdua bersyukur kalau karakternya dapat diasah, dipoles, sehingga pada suatu waktu tertentu iman dan janji firman itu menghadirkan mukjizat yang besar di dalam kehidupan mereka berdua. Mereka bernyanyi dengan suara keras dan lantang. Mereka memperdengarkan imannya. Mereka menyatakan imannya dengan kualitas sebagai orang percaya. Dan saudara boleh tahu pada waktu itu, pintu penjara terguncang. Rantai yang membelenggunya tergoncang, hingga terlepaslah Paulus dan Silas pada waktu itu, dan mereka keluar dari penjara. Saudara lihat, iman yang besar, doa orang benar membawa berkat. Saudara, pada waktu itu penjaga penjara itu, kepala penjara itu ketakutan. Karena apa? Dia tahu kalau Paulus dan Silas ini lepas, habislah mereka. Mereka ingin bunuh diri, tapi Paulus dan Silas menguatkan kepala penjara ini. Dan pada akhirnya keluarga ini boleh diselamatkan. Saudara, ambil suatu hikmah. Pembentukan karaktermu melalui penantian janji firman Tuhan itu akan membawa dampak, berkat, pemulihan bagi banyak orang. Saudara, renungkan kata-kata saya ini. Pemulihan imanmu, kegerakan yang Tuhan buat di dalam hidupmu, suatu hal yang luar biasa itu akan membawa dampak iman yang luar biasa bagi banyak-banyak jiwa. Haleluya! Sungguh besar perkara-perkara yang Tuhan coba buat di dalam kehidupanmu. Terpujilah nama Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan belum menjawab doa saudara? Poin yang kedua saudara, Tuhan sedang menguji imanmu. Saudara, kepercayaan kita dengan Tuhan perlu diuji. Pada waktu Tuhan menguji imanmu, pada waktu engkau dihadapkan pada sesuatu yang di luar akal budimu, masihkah engkau tetap berdiri di situ? Pada waktu engkau diuji imanmu, masihkah hatimu mengatakan, Tuhan Yesus, engkau luar biasa. Tuhan Yesus, engkau tetap Tuhan. Dalam segala apapun pergumulanku, engkau tetap Tuhan. Masih adakah hal demikian di dalam hatimu dan hatiku? Saudara, pada waktu Tuhan belum jawab doa kita, iman kita sedang diuji. Mari
Kerahkan akal budimu dengan iman percayamu, dengan engkau membaca kebenaran firman-Nya. Karena iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kita lanjut poin yang ketiga. Tuhan sedang membawa engkau untuk belajar percaya. Apabila doamu belum dijawab, artinya Tuhan sedang membawa engkau untuk belajar percaya. Saudara, waktu engkau belajar percaya dengan Tuhan, engkau harus membina suatu hubungan yang khusus dengan Allahmu. Engkau tidak bisa, engkau percaya, aku percaya Tuhan. Oh, aku sangat percaya kepada Tuhan. Tapi engkau tidak mempunyai hubungan yang khusus dengan Allahmu. Sama aja bohong, saudara. Kalau engkau belajar percaya, engkau harus punya hubungan yang khusus dengan Tuhan. Engkau harus mengenal Dia dengan dahsyat. Engkau harus mengenal Dia dengan benar. Pada suatu titik tertentu, kepercayaanmu itu akan timbul dari pembentukan imanmu. Kepercayaan itu boleh timbul dari pengujian karaktermu. Pengujian karaktermu, pengujian imanmu akan menimbulkan kepercayaanmu akan Tuhan dengan secara sempurna. Oh, puji Tuhan! Tuhan kita luar biasa. Dia membentukmu dan saya menjadi orang yang luar biasa melalui pengujian karakter, pengujian imanmu, melalui doa-doa yang belum terjawab. Saudara, mungkin hari ini, mungkin pada hari ini, saudara dan saya bertanya, kapan ya Tuhan boleh jawab doa saya? Setelah khotbah ini, mungkin saudara akan mendengar suatu kesaksian dari istri saya. Saudara dengar kesaksian itu dan bisa menjadi berkat bagi saudara. Sebelum saya mengakhiri firman ini, saya mau berdoa bagi saudara semua yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada. Saya akan berdoa bagi saudara. Taruh tangan saudara di dada. Mungkin saat-saat ini engkau sedang menjanjikan janji penggenapan firman-Nya. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami pergumulan yang berat. Mungkin saat ini engkau berkata, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan masih ada? Apakah di manakah Dia? Apakah Dia tidak mau menolong hidup saya? Saudara, saya mau berdoa bagi engkau. Taruh tanganmu di dada. Katakan, ikuti doa saya. Bapa yang baik, Bapa yang aku sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini aku mau berdoa. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Dan aku percaya bahwa waktu aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku, Engkau akan berperkara di dalam hidupku. Ya Tuhan, ampunilah dosaku, ampunilah semua pelanggaranku yang aku perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, aku berdoa bagi yang sakit, di dalam nama Yesus, Engkau dipulihkan. Aku berdoa bagi mereka yang belum punya keturunan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kandungan itu diberkati oleh Tuhan. Kandunganmu diberkati oleh Tuhan. Kandunganmu diberkati oleh Tuhan. Segala kutuk kemandulan, aku patahkan, cabut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku lepaskan berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub. Keturunanmu akan menjadi bintang-bintang di langit di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Mereka yang sakit, Tuhan jamah mereka. Buat suatu mukjizat tanda yang besar ya Aba, ya Bapa. Karena hamba percaya, waktu firman-Mu diberitakan, waktu firman-Mu disampaikan, firman itu akan hidup dan membawa tanda dan mukjizat bahwa Engkaulah Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus selalu ada dalam hidupmu dan hidupku, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Salam, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom saudara. Hari ini saya mau berbagi kesaksian hidup dalam diri saya, di mana saya sudah menikah di tahun 2007. 2007 itu saya sudah menikah dengan suami saya.
Nah, di mana saudara, di dalam pernikahan itu kita sebagai seorang, saya sebagai seorang, biasanya kalau kita tuh sebagai seorang wanita sudah menikah itu pasti pengen punya anak. Ya saudara ya, pengen punya anak. Nah, di tahun 2007 ini saya menikah itu memang pengen sekali punya anak, yaitu di tahun 2007 masuk ke tahun 2008, 1 tahun kami belum punya anak. Terus masuk lagi tahun berikutnya, masuk tahun 2 tahun belum juga punya anak, masuk tahun ketiga, keempat. Ya saudara, saya juga belum menandakan dalam perut saya itu ada kehamilan, saudara-saudara. Nah, sampai tahun 2005 saya pun belum menandakan itu kehamilan, saudara-saudara. Tapi di mana saya suatu saat saya berkumpul dengan teman-teman saya, yaitu sering berkumpul lah kita dengan teman-teman. Nah, di mana teman-teman saya pada saat itu bilang memang kondisi saya saat itu badan saya suka makan, jadinya orang bilang saya tuh badan saya agak gendut dikit, tidak seperti sekarang, agak kurusan dikit lah. Nah, teman-teman saya itu bertanya, kamu itu lagi hamil ya gitu. Nah, mereka bertanya pada saya, ada salah satu teman saya, kamu itu lagi hamil ya? Saya bilang iya. Saya bilang itu, berapa bulan? Ditanya. Saya bilang 2 bulan. Nah, kenapa saya berkata seperti itu, saudara? Karena saya yakin, saya sedang berprofetik kepada Tuhan, bahwa saya yakin apa yang saya ucapkan, apa yang saya perkatakan, itu pasti Tuhan jadikan. Gitu. Nah, teman saya bertanya seperti itu, sering kami bertemu gitu, sampai berapa kali bertanya. Memang saya saat itu pokoknya belum hamil, saudara. Tapi di masuk tahun ke-6 itu kami berkumpul lagi dengan teman-teman saya seperti biasa itu, teman-teman sepulang ibadah sih, saudara. Nah, di situ kami berkumpul lagi sambil bercanda gitu. Nah, akhirnya bertanya lagi nih, beberapa orang itu terus bertanya, kembali lagi teman saya ini bertanya, Mas Ri, kamu benar-benar udah hamil belum, katanya gitu. Nah, saya bilang lagi, iya sudah hamil. Nah, baru di situ, kok hamil terus gitu, kenapa kok kamu bilangnya hamil? Iya, memang saya hamil. Saya bilang, berapa bulan? 2 bulan. Tapi kok masih segitu-segitu aja badannya. Nah, di tahun 2006 itu akhirnya, saudara, memang benar saya juga nggak merasa itu memang saya hamil itu, kalau tidak salah itu pokoknya hamil saya 2006 itu, entah saya bulan apa saya lupa, saudara, bulannya. Nah, saya sudah masuk bulan kedua hamil ya, saudara. Jadi bulan ke-1 saya nggak tahu dalam perut saya sudah hamil, sampai masuk tahun kedua, bulan kedua saya udah hamil di tahun 2013 ya. 2013 itu saya sudah hamil 2 bulan, hampir 2 bulan. Nah, saya juga nggak tahu tuh, saudara. Saya dengan suami pergi biasalah, pergi kemana, main gitu ke rumah teman sampai jauh. Terakhir itu menengok teman gitu loh, pergi ke daerah Jakarta. Nah, di situ saya juga memang naik kendaraan motor, apalagi sudah saya kondisi hamil, saya nggak tahu. Akhirnya keesokan harinya saya di rumah, tanda orang hamil gimana sih, saudara? Saya juga nggak tahu gitu, namanya baru hamil saya nggak tahu gitu. Tanda-tanda orang hamil gimana saya nggak tahu. Makanya saya tanya adik saya, ini adik saya waktu itu saat itu masak Indomie. Nah, itu saya nggak tahu Indominya kok bau segala gitu. Saya bilang itu bau banget. Nah, adik saya curiga, ya udah kakak tuh lagi hamil, katanya gitu. Akhirnya saat itu juga test pack dibeli. Akhirnya coba apa bener sih gitu, saya juga nggak tahu nih apa bener gitu. Akhirnya dibeli test pack sama suami saya. Nah, pas itu saya tes paginya, hari itu juga saya tes. Saudara, apa yang terjadi? Bener-bener saya tuh test pack saya itu positif, gitu, positif hamil. Nah, di situ saya kaget sekali, saudara. Begitu juga suami saya, sampai kita juga berpelukan. Nah, nggak menyangka gitu loh, tahun ke 2013 itu saya sudah hamil. Nah, akhirnya dari situ saya percaya
Apa yang saya ucapkan pada teman-teman saya yang tadinya nggak percaya, saudara, sampai sekarang pun waktu saya hamil itu sampai 6 bulan, dia pun nggak percaya nih teman saya namanya, cuma namanya nggak saya sebut. Nah, dia nggak percaya, dia datang ke rumah sampai saya 6 bulan nih hamil, dia datang ke rumah main, dia telepon saya, Mas Ri, saya mau main ke rumah kamu gitu. Boleh saya bilang. Akhirnya dia datang, saudara, dia datang, dia main, dia bukti dia main, cuma dia nggak bilang mau nengok kehamilan saya, cuma saya tahu dia orangnya curigaan gitu. Nah, akhirnya pas saya datang ke rumah, ya udah dia datang ke rumah, lihat bener ini dia lihat perut saya bener-bener dielus-elus dia, saudara, teman saya ini elus perut saya, memang benar saya hamil gitu. Saya tahu dia tuh nggak percaya, tapi saya percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan, itu Tuhan jadikan semuanya baik, saudara. Nah, akhirnya di tahun 2000, selama 9 bulan mengandung, akhirnya lahir anak saya di tahun 2014 anak saya lahir. Nah, di situ saya sangat senang sekali, saudara. Apa yang kita inginkan sebagai seorang ibu rumah tangga bersama dengan suami, sudah punya anak, itu suatu kebanggaan, saudara, suatu ucapan syukur buat kami berdua sebagai suami istri. Saya bersyukur sekali sama Tuhan, apa yang kami doakan selama 6 tahun, masuk ke 7 tahun, akhirnya anak kami lahir. Kami mengucap syukur begitu, saudara. Kesaksian saya. Nah, ini saudara anak saya. Ini dia, saudara, anak saya lahirnya adalah cewek, saudara. Ini dia sudah 7 tahun, jadi udah kelas 2, saudara-saudara. Jadi demikian, saudara-saudara, kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.